Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan Ustadzah Zeri. Kali ini Ustadzah akan bertaujih tentang sirah sahabat. Sirah sahabat yang Ustadzah angkat dalam taujih kali ini yaitu 10 sahabat yang dijamin masuk surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kali ini Ustadzah akan menyampaikan tentang beliau yang selalu setia kepada Rasulullah. Beliau yang selalu membenarkan perkataan-perkataan Rasulullah. Sampai-sampai beliau dijuluki atau diberi gelar dengan Asy-Siddiq. Siapakah beliau? Iya, benar sekali. Beliau adalah Abu Bakar Asy-Siddiq. Oke, soli-solihah, mari kita simak bersama-sama. Suatu hari Rasulullah bercerita di tengah masyarakat Quraisy. Beliau diisrokan oleh Allah ke Baitul Maqdis di Palestina dan naik ke langit ketujuh dalam waktu semalam. Abu Bakar berkata, jika beliau berkata demikian, maka itu benar. Abu Bakar mempercayai cerita yang disampaikan Rasulullah tanpa ragu sedikit pun. Abu Bakar sudah berteman dengan Rasulullah sejak beliau muda. Dia tahu Rasulullah tidak mungkin berbohong. Mulai saat itu, Abu Bakar mendapat gelar Asy-Siddiq yang artinya membenarkan. Nama lengkapnya adalah Abu Bakar Asy-Siddiq Abdullah bin Abi Quhafah. Dia adalah ayah dari Aisyah, istri Rasulullah, juga ayah dari Asma, seorang wanita yang berjiwa kesatria. Abu Bakar lahir tak lama setelah Rasulullah dilahirkan, yaitu pada tahun 573 Masehi. Dia lahir dari keluarga bangsawan terkenal. Abu Bakar adalah orang yang terjaga dari yang haram, bahkan sebelum Islam datang. Dia terkenal sebagai pedagang yang jujur, terpelajar, lemah lembut, dan penyabar. Abu Bakar adalah laki-laki pertama yang menerima Islam yang didakwahkan Rasulullah. Banyak sahabat yang akhirnya ikut memeluk Islam karena ajakannya. Di antaranya adalah Utsman bin Affan, Az-Zubair bin Al-Awwam, Abdurrahman bin Auf, Sa'ad bin Abi Waqqas, Ammar bin Yasir, dan banyak sahabat mulia yang lainnya. Setelah masuk Islam, dia sangat tekun beribadah dan lebih rajin lagi bersedekah. Dimanapun Rasulullah memberikan nasihat, Abu Bakar senantiasa hadir di depan. Sholat jamaah pun tak pernah dia tinggalkan. Kemanapun Rasulullah pergi, dia menyertainya. Sungguh seorang sahabat setia. Banyak sekali budak yang disiksa tuannya karena memeluk agama Islam. Abu Bakar menolong mereka. Mereka dibeli oleh Abu Bakar dan dibebaskan. Salah satunya adalah Bilal bin Rabah, pengumandang azan Rasulullah. Saat Bilal disiksa tuannya, Abu Bakar memberikan banyak uang kepada si tuan dan membebaskan Bilal. Suatu hari pintu rumahnya diketuk. Abu Bakar membukakan pintu. Dia mendapati Rasulullah di depan rumahnya. Allah menyuruhku untuk hijrah. Temanilah aku. Allah telah memerintahkan Rasulullah untuk berhijrah dan beliau memilih sahabat dekatnya untuk menemani. Abu Bakar pun mengangguk mantap. Dia telah siap. Dia akan melakukan apa saja untuk melindungi dan membantu Rasulullah. Perjalanan hijrah tak akan mudah. Abu Bakar menyewa seorang penunjuk jalan yang ahli. Dia pun menyuruh penggembala kambingnya untuk menggembala di dekat tempat persembunyian agar susu kambing bisa diberikan kepada Rasulullah tanpa ketahuan. Saat hendak sembunyi, Abu Bakar masuk ke dalam gua Sur sebelum Rasulullah.
Dia menyingkirkan apa saja yang mungkin berbahaya bagi Rasulullah. Dia bersabar menahan sakitnya ketika digigit ular saat Rasulullah tidur beralaskan kakinya. Air matanya menetes kala tak kuat menahan sakit dan mengenai pipi baginda Rasulullah. Rasulullah pun terbangun, terharu, dan akhirnya mengobatinya. Suatu kali lain, "Ya Rasulullah, seandainya mereka mengintip ke bawah, niscaya mereka akan melihat kita." Abu Bakar khawatir Rasulullah akan dilukai oleh kaum Quraisy bila mereka ketahuan. Peristiwa hijrah itu penuh ketegangan. Rasulullah pun menenangkan, "La tahzan, innallaha ma'ana." Janganlah engkau bersedih, Allah bersama kita. Hingga akhirnya tibalah mereka di Madinah. Tola'al badru alaina. Telah tiba cahaya purnama di hadapan kita. Solawat Badar menggema di pintu gerbang Madinah. Mereka menyambut sang Nabi kesayangan bersama sahabat mulia. Umar berkata, "Demi Allah, aku tidak akan bisa mengalahkan Abu Bakar selamanya." Saat itu Rasulullah menganjurkan bersedekah. Umar menyerahkan setengah dari harta miliknya, sedangkan Abu Bakar memberikan semua hartanya untuk disedekahkan. Suatu waktu Rasulullah berkata, "Minta Abu Bakar untuk menjadi imam." Begitu perintah Rasulullah saat beliau terbaring lemah karena sakit parah. Beliau tak mampu bangun dari tidurnya. Baru kali itu ada perintah mengejutkan. Rasulullah tak pernah meminta sahabat lain untuk menggantikannya menjadi imam. Itulah salah satu alasan bahwa Abu Bakar sangat istimewa. Sahabat yang lembut hatinya itu terbata-bata menyelesaikan bacaan Al-Quran saat menjadi imam karena dia menangis sesenggukan. Hatinya yang lembut meresapi setiap arti bacaan. Rasulullah SAW wafat. Para sahabat sangat berduka. Para sahabat bermusyawarah untuk menunjuk pemimpin setelah Rasulullah wafat. Ditunjuklah Abu Bakar Asy-Syiddiq, khalifah pertama umat Islam. Dalam sebuah hadis, Rasulullah menyatakan, Abu Bakar di surga, Umar di surga, Utsman di surga, Ali di surga, Tolhah di surga, Az-Zubair di surga, Sa'ad di surga, Sa'id di surga, Abdurrahman bin Auf di surga, Abu Ubaidah bin Al-Jarrah di surga. Hadis riwayat At-Tirmizi. Begitulah Rasulullah menyampaikan bahwa mereka 10 sahabat yang dijamin oleh Allah masuk surga. Nah, solih-solihah, yuk kita tiru sifat Abu Bakar Asy-Syiddiq yang lemah lembut, suka menolong, sabar, mencintai Allah dan Rasul-Nya. Semoga kita juga dicintai Allah dan Rasulullah seperti sahabat mulia itu. Demikian tauji dari Ustadzah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.